Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa ya kembali dalam channel kami. Ya, kali ini saya akan membahas tentang gejolaknya hawa nafsu itu bersumber dari 4 hal. Ya, yang perlu kita ketahui itu ada 4 gejolak hawa nafsu itu meningkat. Ya, yang pertama apa? Ya, gejolak hawa nafsu itu meningkat, itu sering melanggar larangannya Allah. Ya, itu yang pertama, sering melanggar larangannya Allah. Nah, larangannya apa? Sesuatu yang tidak baik ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak contohnya marah, ya, berbohong. Itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang itu melakukan larangannya Allah taala itu, maka dia akan nafsunya lebih tinggi. Kayak amarah pun itu. Ya. Nah, gejolak yang pertama seperti itu. Gejolak yang pertama sering melanggar larangan Allah. Yang kedua, sering berlaku ria atau berbuat baik tapi bukan karena Allah, melainkan supaya mendapat pujian dari orang lain. Ya, itu bisa dikatakan orang munafik. Ya, walaupun dia beribadah, ya, tetapi dalam hatinya ia ria. Nah, hal seperti itu bisa meningkatkan hawa nafsu yang tidak baik. Ya, oleh sebab itu maka kita perlu mengetahui faktor-faktor itu. Baru kali 2 yang saya sampaikan. Hawa nafsu itu harus dihindari karena apa? Hawa nafsu yang dimaksud di sini adalah hawa nafsu yang tidak baik. Ya. Nah, yang ketiga apa? Gejolak hawa nafsu. Ya, suka membuang-buang waktu dengan percuma. Ya, di surat wal asr. Ya, orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang membuang waktu. Ya, kenapa? Kalau kita orang membuang-buang waktu, itu berarti waktu kita itu untuk yang negatif atau yang tidak di jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, suka membuang-buang waktu dengan percuma. Ya, itu faktor ketiga. Yang keempat apa? Malas mengerjakan perintah-perintahnya Allah. Ya, apabila Anda sekalian apabila melaksanakan perintah-perintahnya Allah malas, maka biasanya gejolak hawa nafsunya itu makin meningkat. Nah, itu termasuk dari 4 bergejolaknya hawa nafsu. Ya, itu bersumber dari 4 hal itu. Ya. Andai kata kita bisa mengatasi keempat itu, maka hawa nafsu kita itu tidak tinggi, dan insya Allah kita bisa mengontrol hawa nafsu kita bisa mengendalikan. Kadangkala ada orang ibadahnya ganteng, ya, tidak melanggar larangan Allah, ya, tetapi hawa nafsunya tinggi karena apa? Suka ria, ingin dipuji, ingin disanjung, dan sebaliknya. Ya, orang tidak sering melanggar larangan Allah,
dia tidak berlaku ria, dia tidak malas mengerjakan perintahnya Allah, tapi ia suka membuang-buang waktu ya, dengan percuma, itu akan membantu. Jadi keempat itu harus ada ya, faktor yang bergejolaknya hawa nafsu itu ada 4 ya, itu harus kita jauhi. Sering melanggar larangan Allah, sering berlaku ria, itu jauhi ya, suka membuang-buang waktu dengan percuma. Yang keempat, malas mengerjakan perintahnya Allah. Agar kita selalu terhindar dari sumber gejolaknya hawa nafsu tersebut, maka hendaklah kita mengisi jiwa ini dengan ilmu apa? Ilmu ma'rifat. Ya, taat dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang lebih penting adalah kita harus selalu menghisab diri kita sebelum dihisab di akhir kelak, sebagaimana pesan Khalifah Umar ya Khattab radhiyallahu ya, adakanlah perhitungan terhadap dirimu sendiri sebelum diadakan hisab kepadamu, dan timbanganlah amalmu sebelum diadakan ya, timbangan padamu. Hal ini sejalan dengan firman-Nya Allah. Artinya seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu Quran Al-Asr 18 ya. Kalau kita ya, tidak memiliki yang namanya kita nanti dihisab sebelum kita meninggal, kita sudah berpikiran bahwa kita akan dihisab kita itu insya Allah ya. Dan ilmu yang sangat pas itu ilmu ma'rifat ya. Nah, demikian video saya, semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.